Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat Hima TV, berbahagia sekali malam hari ini kembali kita bersama dalam kajian kitab Fi Dhilalil Quran untuk kesempatan Kamis 24 Maret 2022. Tentu bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Carangpinggan, Indramayu. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan acara ini disiar langsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Carangpinggan. Dan Sobat Hima TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal YouTube KH Buya Syakur Yasin. Saat ini Pondok Pesantren Carangpinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan pendaftarannya saat ini bisa dilakukan secara online, dan untuk link pendaftarannya bisa dilihat dalam running text yang ada di layar YouTube Sobat Hima TV semuanya. Baik, untuk selanjutnya mari kita akan bergabung dengan guru mulia kita Buya Syakur untuk mulai kajian kitab Fi Dhilalil Quran pada kali ini Kamis 24 Maret 2022. Kepada Buya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 774. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da hadaini nida'aini, dan setelah Al-Quran memanggil orang-orang yang beriman dua kali, ya'khudus siyaq fi hamlatin munawwa'atil asalib, di situ alur Al-Quran melakukan campaign ya, dengan berbagai macam cara ya, alal munafiqin, terhadap orang-orang munafik, membaqiya minhum ala halatin nifaq, termasuk mereka yang sampai detik terakhir tetap dalam keadaan kemunafikan. Wa man a'lana kufrahu ba'da i'lani islamihi, dan juga termasuk orang yang memproklamirkan kekufurannya setelah mereka menyatakan Islam, artinya yang telah murtad kembali atau yang dalam keadaan munafik ataupun yang tidak, yang secara terang-terangan tidak percaya ya. Hamlatan yusawwiru fiha tabi'atal munafiqin, disitulah serangan Islam terhadap mereka orang-orang munafik itu menggambarkan, menjelaskan tabiat orang-orang munafik. Wa yarsumu lahum fiha suwaran zariyatan, dan Al-Quran menggambarkan, melukiskan bagaimana keadaan orang-orang munafik itu dengan gambaran yang sangat menjijikkan ya, sangat menjijikkan. Suwaran zariyatan min waqi'i ma yaqumuna bihi fi saffil muslim, dilihat dari realita apa yang mereka lakukan di tengah-tengah barisan umat Islam. Wa min waqi'i mawaqifihim, dan juga dari realitas sikap mereka al-mutalawinah, yang bermacam-macam, sikap yang berbeda-beda, bermacam-macam, hasba dzuruf, sesuai dengan kondisi. Jadi sikap mereka yang bermacam-macam, yang bersifat kondisional ya, mana yang menguntungkan mereka menyikapinya sesuai dengan keuntungan mereka sendiri. Hasba dzuruf wa hum yalqawna
al-muslimin, dan mereka ketika bertemu dengan orang-orang Islam, idan tasaru bil malaki wan nifaq, kalau umat Islam lagi sedang menang, mereka datang menjilat, anu dan sebagainya, dengan segala kemunafikannya. Wa yaqauna alladziina kafaru idzan tasaru, dan ketika mereka menjumpai orang-orang kafir dan mereka dalam keadaan menang, kadzalika, begitu juga mereka menjilat orang-orang kafir itu. Itulah orang-orang munafik yang tidak tahu diri, pokoknya mana yang untung aja. Idzan tasaru kadzalika bidakwahum annahum sababun tisarihim, dengan klaim dari mereka bahwa yang menyebabkan mereka menang adalah karena dukungan mereka, padahal menang sendiri, ya. Wahum yaqumuna lis-salati kusala, salah satu ciri daripada orang-orang munafik itu kalau wayahna, kalau saatnya sholat malas, kakean kelakat klekedekah. Iya. Jadi artinya bahwa ini sebagai salah satu ciri bahwa dalam diri kita ada kemunafikan adalah ketika datang waktu sholat malas banget. Anda merasakan nggak begitu? Berarti ada kan? Iya, siapapun ya, Al-Quran bilang begitu kok. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka ingin sholat, ya melakukannya dengan malas-malas. Ya. Yura'una nasa, semua amal kebaikannya selalu ingin dilihat oleh orang lain. Namanya riya. Orang munafik itu sholatnya malas. Iya. Kemudian kalau berbuat kebaikan apa saja pengen dilihat oleh orang, selalu mengharapkan sanjungan dan sebagainya dan sebagainya. Wahum mudabdabuna baina dzalika, mereka terombang-ambing antara itu dan ini. La ilaha ula wa la ilaha ula, disebut kafirnya tidak, disebut mukmin juga tidak. Orang munafik itu kalau orang kafir yang ngakunya kafir, orang Islam ngakunya Islam. Idza laqul ladzina amanu qalu inna ma'akum. Ketemu orang iman ngakunya kami bersama kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah kumpul dengan setan-setannya lagi, inna ma nahnu mustahzi'un, kita hanya main-main aja kok. Itu orang munafik ya ada di sekitar kita. Orang-orang munafik ada di sekitar kita. Teman-teman kita, teman dekat kita, ya mungkin teman akrab, teman karib, bahkan saudara, sekeluarga dan sebagainya, selalu ada. Ya. Makanya ya berhati-hati sajalah. Tapi juga kita tidak layak mengatakan Anda munafik. Ya udah aja gitu. Ya yang penting tahu sendirilah gitu aja lah. Wa taridu fi thanaja hadhil hamlah, dan juga tercantum di tengah-tengah serangan atau campaign Al-Quran terhadap orang munafik apa yang terdapat taujihatin lil mu'minin, ada arahan-arahan dari Al-Quran untuk orang-orang yang beriman, wa tahdziratin, dan juga peringatan-peringatan berulang-ulang memperingatkan orang-orang Islam supaya berhati-hati menghadapi mereka orang-orang munafik. Tadullu ala mada makana li afa'ilal munafiqina fi saffil muslim hina dzat min athar. Itu semuanya menunjukkan sejauh mana ya perilaku, ya rekayasa orang-orang munafik
di tengah-tengah barisan umat Islam. Ketika itu min athar, pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi menunjukkan betapa pengaruh orang-orang munafik sangat besar sekali terhadap orang-orang Islam yang akan menjerumuskan umat Islam. Ya, dengan tegaknya mereka menjerumuskan Kanjeng Nabi di medan pertempuran, ditinggal pulang. Awalnya ayo siap, begitu jreng pada pulang. Ya itulah yang terjadi semacam itu. Wa ala mada dakhamatil jabhatil munafiqati, dan juga mengingat betapa besarnya front orang-orang munafik yang menyelusup dalam barisan umat Islam. Wa taghalghuliha fi hayatil jama'atil muslimah, dan sejauh mana orang-orang munafik itu masuk mempengaruhi dalam kehidupan jamaah muslimah. Mimastad'a ya hadhil hamlah, yang menyebabkan kenapa Al-Quran begitu keras melakukan kampanye kepada mereka, ya, dan memerintahkan ma'amura'atil waqi'i, dengan memperhatikan realitas yang ada yauma idzin ketika itu. Wa akhadal muslimina khutwatan, dan Al-Quran membimbing umat Islam selangkah demi selangkah fil ibtiad anil munafiqin, untuk menjauhkan diri dari orang-orang munafik, wajtinabihim, dan menghindar dari mereka, min dalika amarahum bijtinabi majalisil munafiqin, ditekankan umat Islam supaya menghindar dari majelis-majelis munafik. Ya, artinya berkongko-kongko, bercengkerama, ya, bermesra-mesra, duduk bersama dan bercakap-cakap bersama orang-orang munafik, itu hendaknya dihindari. Karena orang munafik juga menyadap rahasia-rahasia umat Islam juga. Jual sana jual sini. Nah, itu. Perilaku semacam itu ya masih ada di kita ini, masih ada. Allati yatadawaluna fiha al-kufr bi ayatillahi wal istihza'i biha. Di mana ketika berbincang-bincang dengan mereka, bercakap dengan orang-orang munafik, senantiasa mereka menghinakan ayat-ayat Allah dan merendahkan, menistakan agama, selalu terjadi. Ya. Tetapi di sini Al-Quran sekalipun memperingatkan sebatas wala taq'udu ma'ahum, jangan duduk dengan mereka, tinggalkan mereka, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka berbicara yang lain. Di sini ada aturan undang-undang penistaan agama. Tetapi dalam Al-Quran sendiri, ketika agama dihina-hina oleh mereka, Quran hanya menyuruh tinggalkan mereka. Ya, Anda silakan bergabung dengan mereka lagi kalau mereka sudah berbicara masalah yang lain. Jadi dilaporkan Baris Krim enggak? Al-Quran tidak menyuruh kita melaporkan ke Baris Krim kok. Nyuruhnya tinggalin aja udah. Tinggalin aja sampai hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka berbicara masalah yang lain. Kalau jelek-jelekin agama, nyalah-nyalah Al-Quran, mengkafir-kafirkan orang dan sebagainya, tinggalin aja lah. Yuk, mangga, siapa itu? Gitulah kira-kira. Mangga. Nah? Nggih. Mangga. Midzalika amarahum bijtinabi man jalasil munafiqin alladhi yatadawaluna fiha al-kufr bi ayatillahi wal istihza' biha wa lam ya'murhum
ya, hina dzaka bimuqata'atil munafiqin albattata. Al-Quran tidak menyuruh umat Islam untuk memutuskan hubungan dengan mereka, tidak. Hanya sekedar meninggalkan sementara mereka mengkafir-kafirkan ayat-ayat Al-Quran. Sementara mereka berbicara hal-hal yang menghina agama, kita tinggalkan aja. Bukan dilaporkan kepada skrim, kata Al-Quran begitu. Jadi hatta yakhudu itu sehingga sampai mereka berbicara masalah yang lain. Artinya kita meninggalkan mereka tidak selamanya. Selagi mereka menghinakan agama, kita tinggalin aja gitu, semacam itu. Kira-kira seperti itu. Mimma yadullu ala anna jabatan nifaq kanat dakhmah wa mutaghallghilah. Sikap Al-Quran membimbing umat Islam seperti itu adalah menunjukkan betapa besarnya pengaruh orang-orang munafik di tengah-tengah umat Islam itu. Ya, makanya berhati-hati ya, karena front orang munafik ini begitu besar dan berbahaya. Ya, bisuratin yasubu fiha alal muslimina muqata'atahum, sehingga mengalami kesulitan umat Islam untuk membebaskan diri dari ulah dan pengaruh orang-orang munafik yang masuk di tengah-tengah barisan umat Islam. Saya kira gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Hima TV, baru saja kita simak kajian kitab Fi Dhilal Quran kali ini pada Kamis 24 Maret 2022. Dan poin tentang munafik tadi juga dijelaskan begitu gamblang oleh Buya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.